Heart rate. Hah? Heart rate itu ada 5 kategori. Ada 5. Iya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Oh, kayak penerimaan itu ya SD. Iya, Zonasi ya. Zonasi. Iya. Iya. Kalau dia kemarin kebetulan zona lindung. Hutan dong. Nah, body age gua umur 52. Iya, benar kan? Berarti kan pola hidup mempengaruhi body age juga. Iya, berarti. Ya, kelihatan sih lu 50. Sama bentuk tubuh, makin bentuk tubuhnya kayak gendang mungkin. Belum bukan. Kalau di Solo ada yang Semar. Semar tuh celengan semar. dong. Aman. Begitu. Aman aja. Lah kita berapa nih udah kayak 4 sekawan. Celengan semar. Bukan. Udah ngeblank. Halo, selamat malam. Balik lagi di podcast Pak. Halo. Nah, Apa? kenapa pada capek banget bukannya ya? Iya, pada kenapa lagi ini lesu. Gua kelihatan sih keringetan habis Iya. olahraga. Olahraga Ki. Lu kayak lagi ada masalah lu ya. Olahraga malam. Lu kayak kalau dia kan kayak sakit nih. Lu kayak lagi ada masalah. Kenapa jadi gue yang ada masalah? Pinjol. Kenapa jadi gue yang ada masalah? Kagak, Gue capek. gua tadi pagi habis ini ikut event lari. Event lari yang 5 kilo lah. Event lari. Event lari. Kan semalam kita udah ngumpul tuh, main bulu Iya. tangkis. Iya. Gua habisin lari, akhirnya kayak gini dah, keringetan gua. Lu lari ya? Lari ya. 5K. 5K. Wis. Di mana? Di mana? Lari di mana? Lari Di Sumarekon Bekasi. kalah gula tuh. Apa garam? Apa sih? 5K, 5 kilo gram. Apa sih? Krik. Perasaan gue yang capek sih. Dia lagi ada masalah keluarga. Oh, masalah keluarga. Lu jangan bawa-bawa. Monkey. Enggak ada ya. Nah, ngomong-ngomong kita ngobrol lari ya. Gue sih kalau lari belum apa-apa ya dibandingin ada tetangga gue nih. Kebetulan satu gang juga. Dia Kenapa kalau dia? dia jago. Tukang kabur. Hah? Maling jatuh. Dikejar security terus. Ya, dia pengalaman larinya banyak. Oh. Ibaratnya udah pro lah dari gua. 10K, nggak tahu kalau HM atau maraton dia pernah ikutin, gua nggak tahu. Mungkin kita coba tanya aja nanti ya. Boleh. Mau kita undang aja? Hah? Gak usah lah. Nggak usah ya. Jangan dong, udah nungguin. Orangnya udah nungguin di Gua sini. telepon dulu ya, gua telepon dulu. Di telepon deh. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Oh, Langsung nyaut ya. lihat di sini. Gimiknya aneh banget. Nyambung juga belum. Waalaikumsalam. Mari. Yo. Gimana nih? Aduh, Ini. capek banget kayaknya habis lari. Lari semua nih. Lumayan, Om. Enggak capek sih, ini keringetan sakit kayaknya gitu. Itu dipakai aqua om. Lebih ke masuk angin jatuhnya. Iya, Duh, sumpah parah. Aduh. Kita Basah banget. Kayak mani. Kelihatan umur. Nah, bintang tamu kita siapa nih, guys? Aduh. Kebetulan Kenalan dulu. kenalan dulu ya, kenalan Kenalan dulu kali. Biar inilah. Nah, siapa Om? Kenalkan diri dulu. Nama, zodiak, zodiak, umur. Marquez, Kebetulan Mika. gue Edwin. Zodiak gue Pisces. Enggak usah. Bisa. Oh, nggak perlu ya, nggak perlu. Nama aja. Nggak Nama perlu ya. aja. Nggak perlu ya. Kayak alamat rumah gue juga perlu. Enggak usah. Nggak usah, nggak usah. Di sini, di sini. Sebelah gitu. Jauh. Kan kebetulan Mas Edu ini satu gang sama Mangkidi sama gue juga. Jadi Iya. kita emang tetangga satu gang. Kalau ini nggak tahu gangnya yang mana tuh. Oh, dia gangnya ini si Mas Bontot sama Padia. Kemarin. Nah, Mas Edwin ini kalau dengar-dengar suka lari dia. Suka lari dulu, Om ya? Lari dari kenyataan. Oh. Tua banget. Udah kabur, bukan lari. Kabur bukan Ih, lari. Kisah hidup sedih banget kayaknya. Aduh. Gimana gue Om? Kegiatan sekarang apa, Om? Selain lari ya? Gue- Sibuk kantor? Iya, ngantor ya biasalah. Ya sesekali tenis. Oh, pedal bukan? Oh enggak. Tenis. Kemarin baru ngobrolin pedal, aduh. Waduh.
lapangannya lebih susah ya. Susah. Benar. Beda. Susah nyari jodoh apa susah? Susah dari lapangan ya. Sebentar. Lo pedal apa? Pedal pop. Enggak, gua kan semua olahraga bisa, Om. Multi talent. Betulan. Talenan. Skateboard, Skateboard, rollerblade, ice skating, semua bisa semua. Jet ski, jet pump. Termasuk sport entusias ya. Iya. Sport Terus entusias. terus Jet ya. apa itu? Air. Nyemprot mulut ya. Olahraga baru. Jet pump. Jet Oh, pump. iya. Baru. Hobi nyedot. Tiap, Iya. tiap malam Jumat tuh ya. Baru mulai. Iya. Mas Aitun mungkin boleh dikasih tahu dong ke penonton. Kan ini kan temanya ceritanya lari nih. Yo, Karena tadi udah di bridging sama Mas Enggak, kapan bridging? tadi Gua kan curhat tadi. Lebih curhat tadi habis lari cuma. Iya. Tadi mau ngapain tuh gue? Dia bisa lari nih. Enggak, gua ambil sebelum podcast gua lari dulu makanya keingetan ya. Udah basah banget nih. Udah basah banget anjing. Gue jadi lupa tuh tadi mau nanya apa. Lu potong aja Oh, sih. mungkin bisa Nggak, diceritain dulu kali. Ya. Nah, Kenapa jadi susah? awal mula suka lari, Lari. terus sampai sekarang menekuni kegiatan lari itu gimana, Om? Jadi awalnya itu gue nggak terlalu suka lari. Dulu tuh gue awalnya tuh Muay Thai. Oh. Ini serius nih. Muay Thai. Ya. Yang dari Api gini. gini kan? Benar kan? Enggak, itu cangcorang. Gini. Benar. Pakai lutut gini-gini. Oh iya, bener. Iya. Bener ya. Muata itu ya? Iya, Muay Thai gue awalnya. Nah, Oh, dari Muay Thai itu kan gue sering sparring. Hmm. Cuman tuh di satu ronde awal masih oke lah. Oke. Nah, di ronde kedua itu awal-awal tuh udah habis tenaga gue. Endurance gue jelek banget. Oh. Sorry, itu di umur berapa, Om? Hah? Lu Muay Thai itu di umur berapa? Mungkin ya 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu. Ya, Wow, 5 tahun lalu lah. Berarti 35 ya, umur 35. 2000 Jangan ditua-tuain. jangan ditua-tuain dong. 17. Kayak 17. Kita nggak seumuran tenang. Iya gitu. Beda umur ya. Ya, 5 tahun yang lalu lah gue Muay Thai. Keringatan gua ya abis lari nih. Parah. Lebih Bandi. masuk angin. Masuk angin. Lanjut. BNN, halo BNN. Jadi Jepang. Iya, kalau keringetan dulu ya. Iya. Habis lari tadi. Dia habis lari. Oh iya, gitu ya. Disapuin. Wajib tes urin nih kayaknya, tes urin. Enggak, gua tadi lari emang habis make sepatu. Oh, outfit benar. lari. Bodoh amat. Lu habis kan enggak gua. Mas, lanjut. Batas mana tadi? Nah, Endurance-nya Ya, kurang bagus. Nah, jadi emang lari itu ngebantu endurance banget ya. Stamina tuh ya. Stamina ya. Jadi awalnya dari Muay Thai kebutuhan. Jatuhnya sekarang malah hobi baru. Lari itu. Iya, jadi Oh, tadinya tuh pas Muay Thai lari itu sebagai buat ningkatin fisik stamina fisik gitu ya. doang, buat endurance. Nah, pas lu akhirnya mutusin lari, Muay Thai langsung lepas gitu aja apa bertahap tuh? Bertahap. Oh, bertahap. Jadi awalnya kayaknya gue nggak passion banget deh gitu. Karena berat badan gue tuh awal Muay Thai tuh 75 terus gue turun drop ke maksimal tuh 65. Padahal kalau gue mau ikut fight kayak gitu tuh kan base-nya dari berat badan kan. Iya. Nah, gue tuh kalau 65 tuh pasti musuhnya bongsor. Bongsor keker kan. Wah, susah nih pasti. Jangkauannya lebih Panjang. kayak gitu. Iya. Tuh, gue mengurungkan kayaknya passion gue lari aja deh. Gue nggak bakat juga. Gue tertarik tuh Muay Thai. Enak Jadi- kok, enak ya? asli. Tapi jadi Loh. samsak ya. Iya. Nggak, tapi Cocok emang sih. gue dari dulu kayaknya daripada yang seni bela diri lain, gue lebih tertarik tuh Muay Thai. Iya. Kayak apa ya? Keren gitu. Kayak kuda-kudanya tuh keren menurut gue. Begini. Gue dulu tuh suka itu, dulu kecil tuh nonton Ongbak. Siapa sih nama ininya? Samsudin. Oh, Samsudin. Samsu Ujin. Oh, bukan Bang Udin ya. Udin penyok. Bukan Udin Petet ya. Penyok. Kan udah dibilang penyok. Udah dibilang penyok tadi.
Menarik tuh Muay Thai. Berarti tadi tuh lari tuh. Terus udah tuh langsung lari gitu aja apa ikutan event? Jadi awalnya tuh dulu rutin lari. Rutin lari. Jadi habis pulang kerja gue selalu sempat Sendiri berarti itu bukan event ya? Bukan, sendiri dulu. Sendiri dulu. Kayaknya menarik nih gitu. Gue tekunin. Ternyata bagus kardio itu buat umur panjang gitu. Tuh. Kardio umur panjang. Tuh. Apa Buat gua lari buat ngilangin asam urat bisa kan? Bisa. hai. Di setiap episode keluar tuh asam urat. Kolesterol tuh. Pegel-pegel nggak bisa jalan. Bisa. Oh, udah. Gua minggu ini mau ke Pepandayan. Itu mulu ini. Lihat. Lo lihat ntar vlog. Gue liatnya lu di bawahnya aja. Gak kenaik gitu. Enggak udah sampai sana naik Gojek 20.000. Oh iya, gue baru Ada loh. Gampang. ada. Gampang iya. Oh, udah sampai atas. ya. Sampai atas aman. Enggak nge-vlog. Ya ntar bilang ojeknya berhenti dulu bang, jalan kaki dulu. Oh iya, Ya, biar ada vlog dulu. gimmick-gimmicknya. Iya, gimmicknya dong. Ini mau ke gua, bintang tamunya. Jadi gua. Kan emang setiap podcast tuh harus ada yang di roasting dulu sebelum bintang tamu. Gua mulu. Iya kan. Gua kan polos. Apaan? Polos. Dia mau diserang apa coba? Badan sehat. Ya. Sehat ya? Sehat. Kan yang asam urat dulu. Buat entusias tadi dibilangin di awal. Iya. Disclaimer dulu. Tadi di awal nggak tahu benar atau enggak ya. Setelah lu berhasil. Benar. Terus semua olahraga bisa. Apaan sport banget, gua ajak lari aja kagak bangun. Ini sampai kapalan kaki gua tuh. Lut. Gak badminton semalam kan. Iya. Oh, nggak pakai sendal. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong buat endurance, gua sering itu tuh, sering baca, sering lihat gitu ya. Itu suka pakai apa namanya? Oli, Pemberat. Oli. endurance. Lucu juga lu. Ya, lucu juga. Bener juga, bener. Bukan. Yang pakai pemberat gitu tuh ngaruh tuh ya. Itu biasanya Kalau di buat sini tuh suka lari tuh gini. power itu biasanya. Beda tuh power sama endurance. Beda apa sih? Power endurance. Endurance itu biasanya jarak panjang atau biasa disebut long run. Long run. Iya. Stamina lah ya. Stamina. Lo power? Power itu biasanya tuh kalau atlet-atlet pakai di sini tuh ya satu biasanya buat Speednya. Ningkatin speed ya. ningkatin speed. Sama kalau di olahraga bela diri itu buat ini apa ledakan. Ledakan. Nggak ledak. Jadi Power tendangannya shoot-nya jadi lebih bagus. lebih kenceng kayak gitu. Gitu. Apa? Power shoot-nya jadi Power lebih shoot. keras. Kan Ya, lari. gue pengen lihat. Kalau di olahraga Iya. bela diri katanya biar power shoot-nya lebih Enggak, tadi dia nggak bilang power shoot, ledakan. ya ledakan kan hantaman itu loh. Hantaman. Nah, gitu loh. Gue juga dulu bela diri, Bang. Apa yang lo bela? Sama gue Muay Thai dulu. Seriusan? Muay Thai. Enggak. Depan Coba tahun. lihat kumisnya kalau getar bohong. Ya. 8 tahun dulu gue Muay Thai. 8 tahun tuh. Umur berapa? Dari gue SMA sampai kuliah. Atlet dia udah masuk. Muay Thai. Coach gue bentuk badannya kayak Sagat, lo tau Sagat gak? Sakit. Yang Street di Fighter. Street Fighter. Badannya persis kayak gitu tuh. Botak, badan jadi iya. Perut kita ditendang-tendangin, tas sampai muntah. Gitu Bang latihan. Muay Thai? Muay Thai? Iya. Kok ditendang-tendangin? Iya lu jangan iya. maksud apa dia sih istilahnya ya? kalau dia ngelatih tuh buat dia nonjok-nonjok perut. jangan lu cuma mau ngerasain nendang doang. Lu harus ngerasain rasanya ditendang kayak gimana. Jadi kita bener-bener ditendang perut kita sampai muntah. Tapi dari sekian dia cerita lu percaya nggak? Gue sih menilai. Gua enggak sih. Lu cari Biar penonton yang menilai. Rebel nama tempatnya di Bandung. Iya kan lu pernah kunjungin itu, lu sebut aja sekarang. Nah, kalau orang nggak tahu mungkin wah ya dia murid gua dulu. Iya. Gila. Gue sampai mau masuk pon dulu malah. Pon. Yang manis itu. Lepon. Telepon itu lebih kalau digigit manis. Ulang lagi. Ada cerat-ceratnya gitu. Lah isunya gula merah. Ini yang lari gimana ini lari? Oh iya lari. Lu gimana? Gimana lu? Ya itu Makanya dari gimana? awalnya kok menarik ya. Jadi gue ya semuanya udah kayak
dari belajar. Ternyata lari itu nggak cuma asal lari doang. Oh, ada tekniknya juga ya? Ada tekniknya juga. Jadi kayak beberapa exercise-nya di lari itu ada interval, ada isiran, ada namanya temporan, terus long run kayak gitu. Yang paling atas long run. Long run. Jadi long run itu biasanya tergantung orang masing-masing ya. Jadi ada orang yang nyebut 10K itu udah long run. Tapi kalau udah biasanya kalau ada juga yang 15K itu baru long run. Atau long run itu 15 sampai 30 sampai atau 42 itu Jarak paling jauh ya kalau iya, long run itu jarak terjauh. Kan semua orang punya target masing-masing ya. Kalau di lari itu menurut gue itu nggak dipatok. Long run tuh harus 15 sampai sekian gitu. Jadi punya target masing-masing gitu. Nah, itu kalau lari ya kan gue kalau lari aja ya. Cuman baru tahu ini aja pas kan banyak pakai device jam kayak gitu kan buat ngukur detak jantung. Nah, sebenarnya tuh yang ideal kalau lari itu kita tuh heart rate-nya itu di mana Om? Apa tergantung umur? Tergantung umur. Biasanya tuh jadi gini. Kita bagi kalau heart rate. Heart rate itu ada 5 kategori. Ada 5. Iya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Oh, kayak penerimaan itu ya SD. Iya, Zonasi. Kalau dia kemarin betulan zona lindung. Hutan dong. Binatang yang dilindungi maksudnya. Gak nyampe lagi. Emang gitu loh. Nah, terus gimana tuh? Apa tuh maksudnya tuh zona 1, 2, 3, 4, 5? Nah, jadi kalau semisal ini sambil ngerokok nggak apa-apa kan? Itu serah Om. Mau guling-guling nggak apa-apa. Larang. Jadi zona 1, zona 2, biasanya zona 1 tuh jalan kaki. Zona 1 jalan kaki. Jalan cepat apa jalan kaki nih? Jalan kaki. Berarti jalan santai. Iya. Oh, itu yang ada event fun wall gitu. Ya, itu zona 1. Zona 1. Ya itu sih dari sorry itu event ya namanya ya. Iya, itu event. Kalau zona 1 tuh biasanya tuh jalan kaki karena dia tuh heart rate-nya di bawah. Jadi orang tuh masing-masing sih. Kalau 0 sampai 60 sampai 90 Kalau mungkin. 0 mati bang. 0 mati bang. Udah ada heart rate yang 0. Baru gua mau ngomong. Udah nggak ada tuh berarti. Udah nggak bisa hidup. Iya. Terus zona 2 tuh 90 sampai 120. 90 sampai 130 sampai 140, zona 3 atau 150, 160 tuh udah masuk zona threshold. Nah, 170 tuh zona maksimal kayak gitu. Jadi orang itu masing-masing. Jadi cara hitungnya lari buat ideal lari itu 220 dikurangin umur biasanya. 220 kurangin umur. Iya. Oh. Iya. Itu maksimal lo lari. Maksimal berarti itu yang di zona threshold itu. Iya, Oh, berarti gua heart rate 200 dong. 20 udah tuh. Lah, tadi kurang umur. Ya, kayak gitu misalnya. Jadi nah, kalau lo maksimal itu nggak bisa dipakai terus-terusan. Biasanya itu lebih 60% dari maksimal. Oh, 60% dari maksimal. Dari maksimal. Contoh gini, misal gua heart rate-nya maksimalnya di 170 gitu. Ya. Berarti nggak boleh dimentokin 170. Boleh sesekali. Kalau lo lagi temporan atau lagi interval itu boleh. Atau lo race itu batas atas biasanya. Batas atas ya. Jadi maksimalin diri lo gitu. Jadi kalau lo latihan, nah namanya isiran. Isiran itu biasanya di zona 2, zona 3 atau biasanya disebut MAF training juga kalau pelajarin. Jadi ketika lo mau memperbaiki heart rate itu ada kok beberapa jurnal yang udah ada gitu jurnalnya. Jadi kayak lo sering MAF training itu akan membantu endurance lo gitu. MAF training itu kayak mana? Contohnya apa? MAF training itu lo maksimal lari di zona 2 atau zona 3. Zona 2 atau zona 3 tuh yang di heart rate yang tadi Oh, iya. tiap orang beda-beda. Oh, jadi kalau di pakai Smartbus tuh biasanya langsung ada kategori. Nah, contoh ini aja, contohin kalau lu aja di zona satunya berapa lu nya biar kayak nanti biar pada ngerti juga nih.
Berarti sebenarnya bisa aja kalau misalnya gue jalan santai nih, tiba-tiba heart rate gue udah 170. Ada. Bisa kan? Itu kan ya? Ada. Berarti Kalau penyakit kayak lu mah pasti Bang. Anjir, di bawah mulu penyakit. Jangan lu bahas terus. Nih, jadi di sini tuh ada tuh nih zona nih. Oh, ini kasih lihat penonton kali. Gua jauhan. Ntar aja di screenshot. Dia edit aja di capture, Iya, kasih lihat di sini. Jadi Gampang zona ngomong. satu gue tuh Biarin aja ngedit dia. zona satu gue tuh di 107 sampai 125 ppm. Nah, ini dapat datanya tuh gimana tuh? Dia langsung hitung Biasanya, sendiri kan si iya. aplikasinya. Jadi biasanya gue ngeset umur sama nyambung ke VO2 Max dan lain-lain lah, itu udah langsung ke set di Garmin tuh biasanya. Oh, device-nya itu Ya ya? device. Oh. Nah, Terus terus jangan disebut merek. Nggak apa-apa, siapa tahu Nggak apa-apa. disponsorin gitu. sponsor Oh, iya. tolong. Min, Iya. Min, boleh lah tolong. Min. lah. Dibantulah Bapak. Air mineral Iya. 1 min. Nih, Bapak-bapak biar sehat. Min. Yang boleh 1 liter. Enggak. Ini lo beli 1 liter. Satu orang 1. Kan olahraga. Duduk-duduk gini. Harus Iya, belajar Biar sehat, minum air Tapi putih, pada ngerokok semua. Iya. Kan sehat. seimbang, yin dan yang, Yin dan yang. Harus balance ya, balance. life work balance. Balance baik gitu ya. Gitu. Jadi ada masing-masing. Jadi zona 1 tuh kalau gue nih 107 sampai 125 itu masuknya zona 1. Zona 1. Iya, zona 2 gue di 126 sampai 148 BPM. Zona 3 149 sampai 169. 169. Zona 4 170 sampai 191. Zona 5 191. ya. Zona 5 gue 191 ke atas. Itu maksimal. Di umur lu yang sekarang kayak gitu ya. Ya, sama VO2 Max gue kalau di Garmin ada VO2 Max kan namanya. 50. Nah, gue tuh kalau gue kan device-nya beda ya, bukan Garmin ya. Adalah salah satu merek juga. Gua tuh kalau udah di 170 tuh udah merah tuh barnya tuh. Itu udah maksimal berarti. Udah maksimal. Biasanya kan umur. Oh, iya Iya, di awal biasanya- kan settingannya masukin umur dulu ya. masukin umur. Jadi- Berarti kalau udah itu tuh udah maksimal, nggak boleh lebih dari itu ya. Iya, nah tapi ya itu maksudnya kan tadi lo 170 kan. Emang kalau dikurang umur enggak, masa 170 itu masih zona threshold masih. Oh iya. Aman harusnya. Kan umur lo masih Tapi kan body age orang-orang beda-beda. 32. Misalkan kayak sih. umur Iya, dia body age, 32, iya. pas dicek body age ternyata 45 kan ada juga kan. Iya benar. Tapi Kemarin gue juga tapi ngecek. itu sih Hmm. apa? Body age. Umur gua sekarang tiga berapa nih? 38, Enggak lah, 39. 36. 40. 36. Nah, body age gua umur 52. Iya, benar kan? Berarti kan pola hidup mempengaruhi body age juga. Iya. Berarti Ya Sama- kelihatan sih lu 50. Sama bentuk tubuh, makin bentuk tubuhnya kayak gendang mungkin. Kalau belum bukan kalau di Solo ada yang Semarang. Semar tuh celengan semar. dong. Aman. Begitu lagi gitu. Aman aja. Lah kita berapa nih udah kayak 4 sekawan. Celengan semar. Tapi kalau heart rate-nya kita pacu terus sampai maksimal apa? Akibatnya emang ada? Ada dong, Kolaps bahaya lu. dong. Kolaps. Jadi iya, jadi lo kayak tadi kan sebenarnya kalau maksimalnya di 190-an lah ya mungkin. Iya. 180, 190 ya. Nah, Jadi 170 itu masih masuk di zona threshold. Jadi sebenarnya masih aman. Cuman ya gitu, itu di maintain segitu aja gitu. Maksimal Iya. di zona 4. Nah itu gue nggak berani masuk ke zona yang berikutnya kan, karena gue pas dimasuk ke 170 itu udah mulai ngap satu, Iya. terus udah sesak banget, makanya gue turunin sampai ke Benar, zona benar. bawahnya, sampai di hijau lagi. Gue di hijaunya tuh kan 149 atau 48 lah, gue lari lagi tuh. Bener nggak sih kayak gitu tekniknya? Bener. Jadi sebenarnya lebih caranya sih nggak tahu ya bener atau Iya. enggak. Gue kan nggak profesional. Cuman By experience lu aja. Karena terbiasa ya, kebiasaan. tadi makanya kenapa belajar latihan di MAF training. MAF training itu membantu buat tingkatin kinerja jantung biar lebih baik. Oh. Jadi
lari cepet tuh semua orang pasti bisa. Pasti bisa. Cuman masalahnya kan punya batasan maksimal masing-masing ya. Iya. Jadi terlalu dipaksain juga nggak bagus. Nah, dengan MAF training ini ngebantu heart rate lo makin bagus nanti ke depannya gitu. Jadi lari di zona 2, zona 3. Oh kayak gitu aja. Kalau gue selama ini mikirnya, gue ngincernya PES, salah berarti ya? Salah. Karena menurut gue jadi harus ada latihannya macam-macam. Lo harus isi run, ada namanya temporan, ada namanya interval. Nah, terus adanya namanya long run. Nah, lo di sini kalau lo ngincar pace tinggi terus, ya bakal kasihan. Iya, asam laktat lo akan naik. Iya, asam lo lambung. akan gampang cedera kayak gitu. Oh iya, PES itu kecepatan di lari ya? Di lari. Mungkin ada yang belum tahu PES itu kecepatan lari. Iya. Gue kira patch itu yang itu. Halaman. Patch 1, PES, ini PES. Pace dong, Pak. PES. Pace. Pace. Ya. Pace. Ini pace. Pace. Ini pace. Nah, Ya kan? Gitu ya, Sir. aduh, bener lagi. Iya bener. Gitu. Iya, Jadi, iya. Tapi gue mau nanya dong, lu paling jauh tuh event apa tuh larinya? Yang Yang pernah lu ikutin lah. 40K, yang pernah gue ikutin. 40K. Iya. Gue masih bertahan di half marathon. Apa tuh beda? Half marathon itu berapa? 21. Oh, 21. Iya. Oh, half marathon 21 kilo. Karena gue menyadari, juga. iya. Karena kalau maraton itu lo harus berkomitmen latihan sepenuhnya. Dan gue belum bisa berkomitmen buat latihan sepenuhnya gitu. Jadi biasanya kalau peak training buat orang-orang yang mau maraton tuh biasanya kayak average per minggunya harus bisa ngumpulin 40 km atau 45 km yang dicombine tadi isi interval dan lain-lainnya. Tuh gue belum bisa komitmen di situ. Jadi ya sama aja lah kalau kata orang Jawa. Jadi gue masih bertahan di half marathon. Udah berapa event yang lu ikutin, Om? Oh, medali banyak nih pasti. Wow, di rumahnya medali semua, Ki. Medali. Itu dari depan sampai belakang. Isi udah Sombong. Sombong gue kan. Jadi gue half marathon itu pertama virgin itu di Bali. Oh, di mana? Virgin apa itu? Yang perawan Iya. pertama kali, bener-bener bener. Oh. Biasanya nyebutnya gitu. Iya, Virgin marathon. Pertama kali dia. Oh, kayak gue pertama kali kan di JRF tuh. Itu Virgin. Nah, Virgin Race kayak gitu. Virgin Virgin 5K, Virgin 10K. Nah, gue Virgin half marathon di Maybank Bali. Namanya Asal gratis, Iya. Pak. Bayar. namanya doang nebeng. Event itu gratis. Bayar. Bayar. Mahal lagi. Cuman kayaknya walaupun ya mungkin agak ini ya kalau dibilang harga ya lumayan lah ya. Iya. Menengah sampai menengah ke atas ada Iya. gitu ya. Cuman pas begitu lu sampai finish ada kepuasan sendiri lu. Iya. Apalagi lu dapat medali tuh kayaknya wah udah sehat dapet, medali dapet, kayak bangga aja gitu. Kalau gua ya. Di Bali tuh ya. Iya, di Bali. Pulang clubbing berarti. itu dari pagi lari sampai ke clubbing nggak ganti baju tuh. Apok banget, apok. Iya, selesai kayak sayang nih keringet gue udah 21. Sayang tuh keringet lu. Sayang sama keringet. Aduh, mana-mana kayak aduh. Ini kan perjuangan gue ya gitu. Ya enggak gitu juga. Buat apaan itu disayang-sayang keringetnya. Tapi ya bagusnya maksudnya kalau emang sebenarnya kan kalau konsepnya lari kan yang penting sehat gitu ya. Jadi Betul. karena kan banyak orang yang jatuhnya tuh kayak pengen gaya-gayaan gitu, Bang. Ya kan? Karena lagi hype. Iya, ngikutin Hype tren. ya kan. Pengennya wow yang langsung 10K, 15K, 20K, pengennya kayak gitu. Padahal sebenarnya yang dilihat itu bukan tadi apa? Pace ya. Tapi Iya. bukan pace tapi Apa ya fisik lu dulu fisiknya kuat dulu apa yang enggak. Iya. Karena yang diincer tuh sehatnya kan. Sehatnya. Bukan Lu bukan ini. kalau cuman buat tren-tren aja ya gue salah di jalan santai juga sambil selfie bisa. Iya. nggak lari dong. Ya lari-lari gitu, di event-event kayak gitu banyak. banyak Iya. Model foto-fotonya doang, padahal mah dia jalan kaki. Iya. Ya nggak apa-apa sih menurut gue, ya itu
satu gerakan Ya yang sebenarnya sih bagus ya jadi terserah ya. kayak- Yang Iya, penting- jadi itu balik lagi ke preferensi. orangnya gitu. Iya, preferensi. Minimal kan dia gerak ya. Iya. Maksudnya. Yang penting mau FOMO yang bagus olahraga tuh. Oh, FOMO yang bagus olahraga. FOMO yang baik. FOMO yang ya kayak yang penting lo mau gerak dulu dah gitu. Ya lo jalan kaki 10 kilo tuh juga capek gitu. Oh. Benar. Menurut gue Bener gitu sih. sih. Nah, terus gue sering lihat berita gitu kan. Ada yang dijokiin lari ya. Strava itu kan Joki rame, Strava. Joki Strava. Iya, ada ya. Sering Gua baru tahu. diganti gitu buat apa Iya. ya? Maksud gue. Oh buat keren-kerenan. Oh gue bisa Iya. pace segini Tadi. dengan waktu segini. Nah, biasanya tuh karena di dunia lari ya gue pas gue makin masuk, makin orang FOMO, makin aneh-aneh gitu trennya. Iya. Kayak beberapa kali, ya itu tadi kayak pengen kelihatan keren aja, kayak Ya, tuh Gue- kan pengennya kelihatan keren. iya kelihatan keren aja gitu. Gue baru mulai udah bisa pace gini, jadi sampai menghalalkan kayak gitu. Sampai dijokiin tuh ya. Padahal pencapaian itu yang penting lari itu kan sehat ya. Iya. Kayak Lari Ya sehat. motivasi Kayak- utamanya sehat dulu. sehat, jadi kayak mau lo lari berapa kilo, pace berapa kayaknya nggak masalah. Gak masalah. Yang Karena- penting lo gerak gitu kan. Betul. Karena lari itu Pak, maksudnya kayak itu buat umur panjang gitu. Iya. Iya. Buat bekal lah, bisa nemenin anak cucu lo nanti. Soalnya kayak gue pengen juga tuh lari tuh om. Pengen lari nih, cuman kayak sendiri gitu males gue. Ya nggak Kadang ya. apa-apa. Harus emang mulai dari diri sendiri. Ih kayak, gue sendirian gitu lari kan. Bosen juga ya. Nah, Ngapain? malah kalau lu rame-rame, kalau menurut gua ya, malah nggak fokus lu buat ngincar kesehatannya. Iya. Kalau lo mau ngincer Ketika- ramenya sih Kalau gampang. rame, contoh kayak gua kan ya bareng sama si itu Mas Sultan, Mas Jam-Jam, Iya. Mas Iwan gitu kan. Begitu rame-rame, gua tuh kayak terpacu, gua harus nyusul dia, jadi nggak dapet gua santainya, rileksnya lari. Lebih enak sendiri sih. Lebih Ja- Sendiri. Jadi lu ya udah lu tahu apa kapasitas diri lu kayak Hmm. gimana gitu. Iya. Kalau lu ngikutin orang misalnya rame itu menurut gua ya, gua kayak buset gua ditinggalin, masa gua kalah sama ini, gua kejar, tapi pas gitu bengek gua. Iya. karena gengsi. Oh, karena diforsir ya berarti. Iya. Masalahnya satu, Apa tuh? udah mulai belum? Ya keremehin gue. Atau solusinya gini bang, lu masuk nih ke perumahan orang nih, lu ambil TV-nya, lu lari. Ntar kan banyak yang ikut nih dari belakang nih. Nah, Nah gitu, lu kan jadi nggak sendiri. Lo bisa pace 2. Iya, Halo. Bener juga lu. karena lu pasti push your limit, pasti push your limit, bener. Bukan push. Push. Bener. Terus yang lari anjing. Ya, gitu. Dota, itu main Dota. Lu ambil tuh barang orang tuh, lu lari, Iya. motornya. Kabur bang, itu Iya. namanya lari itu kabur. Cuma kan lu bawa banyak masa itu nanti. Jadi orang ikut lari kan sama lu. Iya. Iya. Nah, positif. besok lu cobain kalau libur, lu main ke gang sini bawa motor yang merah tadi Kenapa tuh. gua? Lu aja. Tapi jangan dinyalain. Kenapa gua? Iya. Push your limit. Sambil misi bang. Sopan. Nah, gua mau nanya nih, kan kalau misalnya lari tuh banyak orang yang karena tadi tuh karena sendiri, mungkin dia bosen gitu ya. Dengerin musik. Nah itu buat nggak bosan lu. Tapi katanya ada yang bilang itu nggak boleh Ki. Emang ya? Malah Gue baru nggak tahu. ngerti itu gua. Jadi katanya tuh kalau emang lo mau lari, ya udah lari aja jangan sambil dengerin musik karena satu bisa jadi ganggu fokus lu pas lari. Enggak juga. Itu tergantung Sambil orang musik. sih. Iya mungkin ya. Iya. Musik misalnya dia pasang musik metal gitu yang wow. Hmm. Dia lari gitu kan, nggak ngelihat kanan kiri. Ya tabrak. Nah itu dia makanya. Soalnya ada tuh yang bilang kalau misalnya lari, tuh lo harus fokus. Kalau bisa nggak usah dengerin musik, lo fokus aja dengan lari lo gitu. Ada juga Iya. yang di komentar tuh bilang, ya justru dengan musik gue jadi lebih fokus. Lebih Jadi, semangat biasanya. Ada iramanya gitu, jadi gue bisa tas. Iya. Nah itu jadi Itu sih relatif ya. Maksudnya tergantung ya. Ya kalau misalnya lo mau dengerin musik, satu-satunya lo harus fokus. bang kan gue nanya dia bang. Iya sih. Iya. Kenapa yang jawab bang? Bang, Tapi bantu sih bang. jadi kebantu ya. Enggak. Gue kayak gitu dong, iya. Dia jadi gabut ya. Dia buat apa datang ke sini? Ya gimana? Nah, Om? jadi gimana Kalau tentang kalau lari? sendiri lari sambil dengar musik nggak Om? Gue sih tim lari sambil dengerin musik sih. Oh gitu. Yang penting lo bijak gitu. Kayak lo kalau pakai earbud jangan yang kedap suara. Biar lo aware terhadap sekitar. Oh. Gitu. Itu perlu sih karena
motor, lo bisa ngebagi konsentrasi lo gitu. Antara lo kan lari di jalan ya, bukan jogging track. Kalau jogging track ya lo nggak akan nabrak gitu. Ya biasa di taman deh. Nah, tapi kalau lo lari di jalan, menurut gue lo dengerin musik itu untuk kebutuhan preferensi gue. Jadi kebutuhan gue adalah untuk ngisi waktu luang aja, waktu kosong gitu. Tapi kalau tadi lo bilang bahaya, ya ada bahayanya kalau headphone lo tuh kedap. Terus lo nggak peka terhadap suara-suara luar kayak gitu. Lo terlalu fokus sama musiknya, itu juga nggak boleh. Jadi lo tetap harus benar-benar aware sama sekitar gitu. Ada motor nih sebelah gue, lo minggir kayak gitu. Iya, Sampai nggak sadar nggak sih pas lagi dengar musik pakai headset kedap suara, celananya melorot gitu. Iya. Kan nggak apa. Iya. Ditegur orang kan dia lari-lari itu. Cuek ya. Lari, boleh lari tapi selalu naik dulu. Tapi kan berasa bendal gandul ya. Kan dengar tuh orang negur kan. rasa sama denger beda sih. Emang tangan lu melorot nggak berasa ya? Tadi kayak Denger emang nggak denger, cuman pas tangan lu melorot nggak berasa. iya juga yang melorot ya. Atau pas lu dari persiapan lari kan nggak pakai celana atau udah pakai headset. Iya. Biasanya Iya. saking buru-burunya. Iya. Saking buru-burunya. Jadi dia langsung ini aja. Mondoy ya. Nah, kalau lari itu sebenarnya yang wajib kayak persiapannya apa selain sepatu gitu. Kalau Ini secara ini ya namanya sih outfit apa sih? Preparationnya ya. biasanya tuh kan kebutuhan tergantung sih. Kalau easy-run yang penting belt biasanya. Bel itu Buat apa tuh? Belt buat HP, yang buat Ya, kalau long run tuh belt itu berguna banget. Satu buat bawa soft flask. Soft flask tuh tempat air, tempat tumbler tapi yang soft itu. Oh, gua kira soft flask tuh yang ditempel itu. Salon Ini. Softland tuh kalau lagi datang tamu. Gimana tadi? Apa? Dia belum nih. Dia belum Gini ini ya. Itu belum. Dari kemarin Itu yang ada sayapnya, pembalut. Softtek. Gak jauh-jauh bangke. Gak jauh-jauh. Di situ dia. Ada udah ya yang mata tadi udah. Udah. Ya. Lagi mikir bintang lagi mikir. Bintang tamu udah ditembak kok. Oh enggak aman. Enggak aman. Enggak. Oh, berarti itu perlu ya. Nah, mungkin ada yang kepo juga ya. Maksudnya kalau mau lari itu harus modal gede nggak sih dari segi biaya gitu? Apa nggak perlu? Atau nggak pakai sepatu juga bisa lari? Ada sekarang gerakannya tau. Oh, ada. Yang barefoot. Oh iya. Barefoot tapi pakai sendal tipis gitu. Tapi itu sakit sih. Sakit kan? Sakit, Jadi kapalan itu. Soalnya takutnya di jalan kan ada paku atau apa gitu. Iya, Biasanya iya. kalau nggak Tipis. pakai alas. Tetap pakai alas tapi tipis. Iya, tapi Sendal hotel. pakai alas gitu. Dia tuh ada sendal namanya yang lu si Diego yang Jota. Maradona. Diego Jota. Ya. Diego siapa? Gue Costa. Ya, Diego siapa nih? dia ultra adiknya Andin. Oh. Andil melarangin. Dia siapa tuh? Dia ultra 120 kilo nggak pakai. Oh, iya, atlet ya dia. Iya. Oh, itu dia pencetusnya atau gimana? Nggak pencetusnya, cuman ada beberapa orang termasuk yang paling ekstrim itu sih yang gue tahu. Dia lari barefoot sampai 120 kilo. Yang terakhir di Gurun Sahara juga dulu. Sendalnya sendal kayak gimana? Jepit. Tipis banget ya gitu ya. Tipis. Udah nggak usah dicari bang. Ini nanti ada di sini. Oh iya. Di Mana sini. aja tinggal Barefoot. editnya aja. Iya. Nah, Dan tipis itu benar-benar itu ekstrim. edit itu. Bahkan ada yang lari pakai, wah itu sakit sih. Sendal tipis banget. Kayak sendal hotel 42 gitu. kilo. Tipisnya kayak gitu. Agak lebih Lebih tipis. tebel dikit. Tebel dikit. 42 kilo. 42 kilo pakai itu, Pak. Tapi Itu ya- barefoot, mengembalikan fungsi kaki katanya. Oh. Oh, maksudnya bagus juga. Karena kebanyakan pakai sepatu lari Iya. apa gimana tuh? Karena- Mengembalikan fungsi Mengembalikan fungsi kaki itu kayak dia pakai lari. Lu zaman kecil lari Oh, nggak iya pakai sih. apa-apa Iya juga sih. bisa gitu. Iya. Lu lihat aja orang-orang yang Terus- penjaga gunung gitu kan. Orang pakai sendal. Semua kan kapalan kan? Iya. Pantesan kakinya kayak kapal semua. Iya. Ukurannya.
Iya, dia Melar kakinya. Iya. Kena panas kan. berarti emang kita terlalu dimanja kan? Iya, jadi jatuhnya kalau lu pakai sepatu yang mahal-mahal tuh malah justru kayak lu terlalu dimanjain. Dimanjain kakinya. Sebenarnya kan ya mau sehat nggak harus mahal juga ya. Tuh. Jadi kayak karena kan sekarang sepatu lari mahal banget kan. Iya. Yang ada carbon plate-nya lah, ada yang nylon plate lah, ada yang foamnya dia beda lah. Iya sih. Jadi kayak wah itu Ya. Tapi gue juga sering lihat tuh di Depok ada lomba lari gitu. Anak-anak, iya. Kan? anak liar kan? Iya. Balap liar kan? Balap Itu liar, seru Ki. sih, seru sih. Jadi lomba balap lari gitu Ki. Orang-orang shoot. Itu gue ingat pas momen puasa itu kan, Nah, sahur biasanya biasanya. Iya, pas puasa. Pas sahur itu. Lari tuh. wah, Ya panjang. bagus lah daripada dia nge-track motor. Bener, kan. itu yang lebih Sehat, positif. Lebih Tapi positif. itu keren sih, keren. Keren Gue ya. lihat Kenceng larinya lu. parah, Dan. Pak. Apa tahun ini kita adain aja ya? Apa? Lari abis sahur. Ya lu aja lah. Gua suka lomba lari. Dan- Hadiahnya gratis takjil. Iya larinya tapi Bang, kan sahur nih. Iya. Lu hadiahnya takjil. Gimana konsepnya? ya bener dong. Larinya dari sini sampai Depok. Depok balik. Kan sahur. TikTok. Pas Sahur. Kan balik pas sini nyampenya buka udah jam puasa. 6. Buka puasa Pas. abis ini. Kan TikTok. Kuat, Di Depok kuat TikTok. Wah, Enggak tahu. Hadiahnya takjil. Dia takjil kan lumayan. pas nyampe sini baru dikasih tar dulu ya. Make sense ya. Tapi sih kegiatan positif itu daripada sahur apa nyalain Bener petasan sih. atau nge-track. Lebih berbahaya kan. Sehat. Balap lari begitu tuh. Iya. Bener. Biasa kan kalau sahur ada yang apa jalan santai juga ya. Ya. Kalau gue jujur gue gak kuat sih. Pasti langsung batal gue pagi. Tapi Ah, udah jalan juga batal. Iya sih. siang-siang udah di ini ya. Nasi padang. Tunjangnya sih. Tunjang. Gawat itu. Iya, habis tes samurai. Manggil siang-siang. Sama kelapa ya. Waduh. Tapi gue juga waktu itu sempet baca tuh, Mas Boril, Mas Ariel tuh dulu dia ikutan ini dia Top mana? lari gitu kan. Tuh, Nah, kan. terus dia bilang tuh pas preparationnya dia makan nasi tuh dibanyakin tuh emang ngaruh tuh. Oh ya itu mungkin Om, apa? Kalau kita lari itu baiknya makan dulu kah atau enggak? Jadi gini. Dia seminggu Persiapan. sebelumnya Ki. seminggu sebelumnya Pas bener ini. Seminggu Jadi- sebelumnya dia makan terus tuh. Ya, Ya jadi buat long run, terus habis itu half marathon ataupun sampai maraton itu dibutuhin carbo loading. Carbo loading. Dan Apa tuh? karbo. Apa tuh maksudnya? Karbo kan ya dari nasi. Kayak kita nimbun ya. karbo dulu gitu ya. Jadi sebelum full lari. karbo, makan tuh full karbo. Supaya ada tenaga itu. Nasi, ya kentang apapun itu dalam waktu seminggu. Karena ketika nanti pada waktu race itu karbo ini diolah jadi energi lo gitu. Oh. Jadi namanya sebutannya carbo loading. Carbo loading. Gue dari kecil pada tetap aja nggak kuat lari berarti. Lah itu Lo tumbuk nimbun. doang. Dari kecil gue makan nasi. Kebanyakan Pas ditabung. gini aja nggak bisa lari juga. Siapa tahu kan belum aja. Oh belum. Belum. Lu tau nggak ngebuangnya di mana? Di mall-mall tuh loading dock tuh. Itu barang. Itu barang yang diangkut. Ini lemak yang gue bawa. Iya menarik sih itu. Jadi emang kalau misalnya mau lari persiapannya emang mesti ini ya. Iya biasanya race kalau race yang 42 kilo kayak gitu tuh butuhin banget tuh carbo loading. Hamin seminggu ya minim hamin 3 sebelum lo race itu diperluin. Tapi kalau misalnya besok gua mau rest misalnya gitu. Paginya apa sebelum rest tuh baiknya apa konsumsi apa Om? Yang kecil-kecil aja snack-snack gitu. Snack sih kayak Fig Bar ya. Biasanya sih gue Fig Bar gitu. Terus habis itu kayak Strive yang yang saset ya. Yang Apa gel. tuh Ki? Itu gel tuh. Itu gel kayak penambah energi Nah, gitu. gel itu dipakainya biasanya pas lo lari. Oh, bukan sebelum. Bukan. Salah Gue salah, gue habisin semua tuh. Pantes lu semangat sebelum lari ya. Pas udah larinya keong. Enggak. Pas sebelum lari malah gue mules. Bener. Itu emang efeknya kadang kayak gitu. Jadi itu tuh penambah energi. Jadi waktu lo lari, makanya biasanya tuh strategi buat input gel energi gel itu ada beberapa orang beda-beda gitu. Kalau gue sih pribadi kalau gue half marathon nih, gue di kilometer 0 tuh nggak minum, kilometer 7 gue baru
Minum. Iya, enggak. 7 minum lagi 14. 3 km 14 gue minum lagi. Nah, nanti kalau 18 tuh emergency tuh. Kalau ternyata tenaga gue habis, bis banget, baru gue nugget satu lagi buat sampai finish. Itu emang cepet banget diolahnya. Jadi cepet banget. Kerasa. Yang strive ya, merek-merek yang lainnya. Pantes lo mules sebelum bertanding. Udah kebanyakan ya. Udah kebanyakan. Kata badannya, wah anjing lu banyak banget nih tenaga. Gue keluarin aja Gula sekarang. semua itu. Gula bener. Oke. Nah, menarik Om. Mungkin sebelum kita closing, ada tips and trick Om. Misalnya kalau ada penonton baru mau mulai lari gitu kan, mau mulai lari, selain fisik yang disiapkan atau apa gitu yang harus disiapkan kalau mau mulai, baru mau awal nih. Awal kayak saya nih baru mulai lari nih, apa yang disiapin? Yang penting sih paling susah tuh ngumpulin niat ya. Niat dulu. Niat dulu. Awal Gerak. Betul sih. Satu, yang penting gerak dulu. Gerak dulu. Yang gerak dulu ini yang paling susah sih. Iya sih. Ngebiasain yang biasa lo 9 to 5, terus habis itu lo udah pengen terbahan, capek. Kadang mindset orang tuh karena kalau udah 9 to 5 tambah olahraga lagi capek. Padahal gue setelah gue rajin olahraga 9 to 5 kalau nggak olahraga malah justru capek, badan gue pegel-pegel, badan gue sakit-sakit. Itu yang gue rasain. Oh, berarti ya pertama ya niat pastilah ya, wajib niat gerak dulu. Yang penting niat tanpa dulu. action tuh percuma. Nah, itu karena mindsetnya harus dirubah dulu karena ketika lo mindset lo masih gue udah kerja capek, gue nggak mau olahraga lagi, tambah capek. Itu sih yang kadang nambah capek ya. Iya, itu yang mindset yang perlu dirubah. Tuh. Yang kedua sih mau sebelum lari ya yang penting gerak dulu deh. Yang kedua kalau lo mulai lari banget ya lo isi-isiran dulu. Yang ringan-ringan dulu lah ya. Isi-isiran dulu. Jadi ringan-ringan dulu. Gak usah langsung. Ya, yang penting lo target. Gaya-gayaan. Ya, lo set target. Lo mau di 2 kilo, mau 3 kilo, 5 kilo, nggak apa-apa. Tapi jangan lo paksain. Lo capek, istirahat, jalan kaki, lari, jalan. Karena itu juga masuk kategori latihan juga. Kalau di pelari itu namanya interval kan. Dia lari kenceng, jalan, lari lagi, kenceng, jalan kaki. Nah, interval tuh nanti ada 200, 400, 600, ya 1 kilo kayak gitu kan. Nah, jadi orang mulai tuh nggak apa-apa banget. Jadi lo misal lo kuat 200 meter lari jalan kaki, lari lagi 200 meter jalan kaki, itu nggak apa-apa banget. Berapapun pace lo tuh nggak masalah, yang penting lo kalori yang lo buang, ada yang kalori yang lo buang. Tentunya sebelum lari pemanasan dulu ya, itu yang penting ya. Ya, nah, itu mungkin banyak yang belum tahu nih, masa pemanasan yang baik itu yang menurut lo bagus itu dari segi berapa lama waktunya, terus gerakan-gerakan apa aja tuh ada nggak Om? Yang baik menurut lo? Ya kalau berendam, ya berendam air panas. Efektif sih. Mandi air panas. Yeah. Kalau berendam jangan matang ntar telur. Jatuhnya begini. Iya. Itu gendang bukan telur. Ada lu kan telur puyuh. Jangan. Lah itu matang jadi telur rebus. Jangan anjing. Kelamaan berendam. Gue yang bingung. Kelamaan berendam gitu. Nah itu gimana? Dari baiknya itu pemanasan berapa lama sih Om sebelum lari gitu? Pemanasan berapa lama itu tergantung ya masing-masing orang ya. Menurut gue yang penting proper pemanasan lo. Kalau lo nggak pemanasan proper ya akibatnya bakal cedera itu aja. Cedera ya. Jadi yang penting ya dari kepala, tangan, kaki, terus Kepala juga tuh ya? Kepala, pundak, lutut, kaki, Itu lagu. Terus kepala kan nggak apa-apa. Tetap kan aliran darah. sama. Lu pernah kalau gue pernah tuh ngerasain ini pas lari tiba-tiba kepala tuh berat Om, kenceng. Itu malu habis makan tunjang. Bukan. Pusing. Iya, nyut-nyutan gitu. Apa itu kurang pemanasan juga? Apa kurang jam istirahat?
Mungkin kurang istirahat. Tapi kalau kecapean banget juga kepala kan kayak penuh juga. Iya Mungkin memang udah di puncaknya. Iya. Puncaknya yang di Bogor. Menuju puncak. Iya, oke. Umur emang nggak bisa dibohongi. Iya, iya. Kalau Jogja gini kelihatan. Jujur sih kelihatan umur. Udah pada dibahas. Terakhir tadi. Ya udah itu tadi kan, tadi dia bilang persiapannya apa dari Pemanasan tadi. pemanasan. Niat dulu. Iya. Ya terus Kayak- ya itu ya pelajarin aja kayak pemanasan tuh sebenarnya kayak kaki yang penting. Karena yang kayak tadi nih, iya gue lupa. Tadi kan lo sering heart rate tinggi, lo Heart rate kalau tinggi. lari heart rate tinggi, itu nimbun asam laktat yang bisa buat cedera. Nah iya, iya Oh. betul. Gitu. Gue udah kena nih kiri kayak. Nah iya Nah. karena Kita bahas cedera tuh sih Om. Tadi belum bahas cedera, terakhir nih cedera kayaknya. Apa sih biasanya yang dialami pelari ini cederanya apa aja Om? banyak banget. Gue tuh pernah di sini sakit. Itu apa namanya? Di sini sakit. Nah gue nggak tahu otot ya. Otot ya? Nah kalau sini tuh sin spleen. Oh. Di nggak di sini, kalau nggak di sini asam urat. Oh ini. Ya contohnya. Contohnya. Gambarnya sih. Murah nih guys. Itu mah bukan asam urat, budukan itu. Oh gitu ya? Iya, jadi sini sih sering otot. Otot ya? Otot ya lecet lah, bengkak. Ya maksudnya kayak otot. Gue tuh kan fisio. Hah? Gue udah ya gue berkali-kali fisio. Gue cedera berkali-kali di sini. Di lutut gitu ya? Hmm, Banyak kan lutut. tapi pada umumnya di lutut. Di lutut. Ada yang sampai ini nggak kayak ada putus saraf gitu? Ada? Pernah? Kali otot, Kalau kalau itu saraf. biasanya main bola ya. Main bola ya? Itu main bola kalau Kalau sampai bola tuh, putus. iya. Biasanya cuma robek, ya itu cuma robek gitu. Lu keseringan kali Om ya? Kalau di Iya sini. dulu gue masih ego gitu, ego pace kayak gitu. Enggak kopong maksudnya. Iya. Susah. Oke. Udah. Terakhir. Iya. Ya itu betul. Jadi kopong. Artinya tadi kalau misalnya mau mulai lari, yang dipersiapkan ya memang pertama niat, Iya. terus ya harus ada actionnya lah, sama mental, fisik ya Om ya. Betul. Dan kalau mau memang lari tujuannya sehat, ya jangan FOMO, FOMO. jangan ngikutin ego, ya biarin aja yang lain pace-nya cepet, waktunya Iya. singkat. Iya. Ya kita kalau emang harus dari diri sendiri sih, jangan Gak usah jangan. menjoki-joki lah. Iya. harus bisa Orang kita mau baca, sehat. iya, harus bisa baca diri sendiri itu. Nah, itu itu lebih bijak baca. sih. Nah, itu lebih bijak. Nice. Oke. Jadi jangan target lo adalah personal base lo yang lo buat sendiri gitu. Wih, Bukan asik. buat orang lain. Nice. lah. Keren Om. Amazing. Tutupnya bagus. Oke. Thank you Om Edwin. Thank you, Mas Share-share-nya. Udah hadir di sini. Thank you very much. Dia mau salaman ke siapa? Kamu Iya. cabut gua tadi gua. Tadi ininya Tadi bintang gua tamu begini. gitu. Oke, Dadah, guys. Dadah Thank you, guys. jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya. Bye-bye. Komen. Oke.